Oh benar nih Mbak Kira. Iya benar, Mas saya. Iya. Sekarang masuk. Sini naik motor sendiri, Mas, apa naik angkutan umum? Naik angkutan umum sih. Tadinya pengen naik motor sendiri, tapi Iya. motornya lagi di bengkel. Yaudah nih, minum dulu Ya, makasih ya biar Mbak. santai. Oke. Jadi ada apa nih? Apa yang mau diceritain? Jadi saya kesini mau cerita sedikit sih Mbak sebenarnya tentang diri saya. Em, saya tuh orangnya kan bisa dibilang introvert gitu. Nah, saya mau cerita dulu tapi ya Mbak. Saya tuh dari kecil merasa kesepian sih enggak, tapi kayak buat nyari temen tuh susah. Kalau kenal orang baru tuh kayak susah banget, adaptasinya lama gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya seperti itu, padahal saya emang pengen punya teman banyak, tapi memang dari diri sayanya aja kayak gitu. Saya juga nggak bisa salahin diri saya kalau saya introvert. Kayak contoh, pas saya masih TK aja tuh dulu masuk sekolah TK, kan saya kayak hitungan sekolah sekarang tuh kan kayak mos ya. Nah dulu kan dikumpulin tuh, jadi di depan kelas dikumpulin, rame-rame gitu kan, perkenalan tuh. Jadi mulai dari anak laki-laki dulu kan perkenalannya. Nah saya posisinya ketiga. Nah setelah masuk ke perkenalan nih, saya gugup gitu, saya keringetan, terus saya deg-degan dulu, kayak takut buat bicara di depan umum tuh. Saya takut, apalagi diliatin orang yang baru-baru gitu yang belum saya kenal kan. Dulu kan satu satu kelas itu banyak tuh, saya juga belum kenal semua. Jadi pas disuruh perkenalan gitu, saya dulu setelah ngomong dikit saya nangis karena ya gitu, saya malu, saya gugup, deg-degan juga. Terus saya ditenangin sama guru saya, katanya nggak usah nangis, nggak apa-apa kata gitu. Tapi akhirnya saya malah nangis. Perkenalannya cuma sebentar doang jadinya. Nah setelah itu kan masuk belajar. Setelah belajar juga saya nggak seperti anak TK yang lain. Kan kalau anak TK yang lain tuh kayak nanya, aktif gitu kan. Terus mereka pada tawa-tawa, bercanda. Kalau saya cuma ngeliatin mereka saja, kayak ngeliatin. Tapi saya nggak berani buat ngobrol, nggak berani, karena saya takut gitu dulu. Nah pas istirahat juga saya nggak pernah main gitu Mbak, kayak cuman di kelas. Kan istirahat nih kan kalau TK tuh biasanya makan gitu kan rame-rame di depan kelas. Saya tuh cuman makan, yang lain tuh pada ngobrol, pada minta tukeran lauk lah gitu kan. Kalau dulu kan kayak bawa nugget, bawa sosis gitu kan. Nah saya tuh makan duduk rame-rame nih duduknya, tapi saya tuh nggak pernah ngobrol sama yang lain. Saya cuma makan gitu, nggak tahu kenapa, tapi emang dari diri saya kayak gitu dari dulu, susah buat adaptasi. Terus saya juga pas pulang ke rumah kayak sempat nangis gitu, kayak nggak mau sekolah karena takut takut sama orang-orang baru gitu, kayak takut nggak mau kenalan. Seperti itu deh Mbak kalau saya. Terus sama teman rumah mah alhamdulillah saya udah, maksudnya kenal gitu, nggak takut. Tapi kalau yang sama belum kenal, saya juga rada diem, nggak, kayak nggak pengen kenalan gitu, kayak harus nunggu dia, harus tahu sikap dia gitu, baru saya mau berteman. Nah saya begini juga nggak dari TK doang, tapi pas saya masuk di SD sama. Kan saya masuk di SD nih biasa lagi kayak perkenalan gitu, masuk sekolah saya di kelas kan. Cuman kan kalau di SD nggak dikumpulin depan kelas itu tuh,
Jadi dia kan dari bangku SD tuh disuruh berdiri, disebutin namanya. Nah pas nama saya disebutin, saya apa grogi gitu, deg-degan juga sama kayak pas TK. Tapi saya perkenalan diri, cuman kayak terbata-bata gitu ngomongnya, kayak malu karena nggak pede. Terus setelah itu, tapi kalau di SD ini karena saya sudah besaran sedikit, nggak nggak nangis gitu kan, maksudnya nggak nangis kayak dulu. Tapi buat nyari teman tuh kayak lama, susah gitu. Pas di SD tuh saya ngerasa lebih baik sih daripada yang TK. Maksudnya masih bisa mau bermain, walaupun mainnya nggak sama banyak teman sekelas, kayak cuman ya buat ngobrol-ngobrol dikit doang mah, kayak minjem pensil mah udah berani, minjem penghapus gitu. Em, tapi kalau yang pas SD tuh kan saya sudah beranjak membesar gitu ya, tetap aja kalau buat kenalan sama orang tuh sama, nggak cepet gitu, kayak harus adaptasi deh. Nggak kayak orang lain kan, kalau orang lain yang saya tadi bilang di TK tuh kayak udah langsung bercanda baru kenal. Tapi kalau saya tuh lama, harus butuh waktu gitu. Em, Kalau menurut Mbak gimana? Emangnya yang membuat Mas Hai takut itu kenapa? Takut buat adaptasi sama orang. Nah itu dia, saya juga nggak tahu Mbak. Kan apa emang saya dari kecil sikapnya begitu ya, kayak susah buat kenal orang baru. Maksudnya harus benar-benar tahu itu orangnya bagaimana sikapnya, terus baik apa enggak gitu kan. Karena kalau saya tuh temenan nggak langsung masuk gitu, maksudnya saya harus tahu dia sebenarnya kalau baik enggaknya sih belakangan deh, tapi itu dia enak apa enggak gitu, kayak gitu. Jadi saya harus tahu dulu nih dia orangnya bagaimana, kayak gitu. Nggak langsung masuk kayak tiba-tiba masuk main gitu, enggak. Kalau saya tuh emang rada susah orangnya Mbak, kayaknya emang sikap saya begitu ya, mungkin kayak introvert gitulah, susah buat kenalan. Terus pas masuk SMP juga saya kayak gitu. Nah kan kalau SMP tuh kan muridnya banyak ya, hampir ratusan gitulah. Tapi emang ratusan sih muridnya. Kan saya ceritanya baru masuk nih, kan pendaftaran online tuh. Pas pendaftaran kan emang karena daftarnya online gitu, saya kan nggak ke sekolah, jadi nggak ngeliat temen kan. Tiba-tiba pas masuk dan nih hari pertama sekolah kan mos juga tuh. Nah di situ kan kalau SMP biasanya kalau mos disuruh bawa barang-barang aneh tuh, kayak misalkan pakai topi, terus tergantung dari regu-regunya kan. Nah saya bawa barang-barang seperti itulah, saya bawa ke sekolah. Itu pas saya mau masuk pintu gerbang sekolah tuh saya gugup karena dari jauh tuh kelihatan rame banget di depan gitu kan. Eh, Teman-teman saya yang satu sekolah itu rame banget di luar pada nungguin gitu kan, nunggu disuruh masuk. Nah saya nunggu di depan tuh, karena saya melihat banyak orang gitu kan, saya merasa gugup gitu, nggak pede. Mau nanya yang lain juga saya nggak berani, karena saya orangnya seperti itu kan, kayak susah buat kenalan. Nah di situ saya cuma diem saja tuh, saya sendiri duduk. Yang lain kan kayak ya nanya-nanya sama yang lain gitu kan, ngobrol. Kalau saya tuh cuma duduk ngeliatin mereka. Nah setelah gerbang masuk dibuka kan, saya kumpul tuh di tengah lapangan, dibarisin tuh. Jadi yang laki sama yang laki, yang perempuan sama yang perempuan, kayak ngadain kegiatan gitu deh, kegiatan mos kan. Selama kegiatan itu saya tuh bener-bener kayak hilang percaya diri saya gitu, kayak cuman bengong terus saya ngeliatin aja. Yang lain tuh kayak seru-seru banget gitu saya ngeliatinnya, kayak main gamenya tuh kayak bener-bener sampai tawa wah gitu.
Kalau saya tuh cuma kayak ngeliatin, ngikutin, tapi saya tuh nggak merasa senang. Cuman kayak ya yang ada malah saya kayak takut gitu, nggak pede. Apalagi kalau sampai dipanggil nama saya tuh udah deg-degan banget gitu. Nah pas sudah closing acara tuh kan, kayak mosnya kan udah selesai tuh kan. Pas selesai mos ada dibarisin tuh berdiri gitu kan. Nah guru tuh ngomong gitu kan, kayak acara mos ini sudah selesai gitu kan. Nah setelah itu tuh kan besoknya masuk tuh, diumumin masuk sekolah. Nah pas diumumin itu tuh saya langsung kayak mikir, besok gue sekolah sama siapa ya orangnya, sama yang mana ya orangnya gitu kan, sekelas ada berapa orang ya gitu-gitu. Nah pas pulang dan nih saya mikirin gitu kan, besok gue sekolah lagi gitu kan, mikirnya kayak mana anak baru, belum belum punya temen gitu kan, apalagi orangnya kayak gini gue gitu kan, introvert. Nah pas pagi berangkat sekolah, saya semangat sih berangkat sekolah, tapi semangatnya tuh semangat sekolah, bukan karena semangat kayak banyak banyak teman, kayak pengen sekolah. Nah setelah sampai di sekolah, saya kan masukin lingkungan baru tuh, lingkungan SMP gitu kan. Saya masuk kelas, saya melihat di kelas tuh, wah nggak ada yang saya kenal kan, emang anak baru semua. Tapi kalau teman-teman saya tuh pada ngobrol gitu, ada yang nyamperin sini, ada yang nyamperin ke sana, ngobrol kenalan. Nah kalau saya baru masuk tuh langsung duduk sendiri gitu kan. Saya nyari meja yang kosong tuh kan, satu satu baris kan dua meja tuh, jadi berdua. Nah saya duduk di pojok, satu lagi itu kan kosong sebelah saya. Nah saya duduk situ kan, yang lain pada ngobrol, pada bercanda, pada jajan ke kantin. Nah kalau saya tuh karena nggak pede gitu, nggak berani ke kantin gitu karena takut. Nah terus saya lagi duduk kan, kalau saya tuh biasanya kalau nggak pede, saya gambar di buku gitu kan, gambar-gambar aja buat sibukan gitu. Nah tiba-tiba ada satu orang nih datang, laki-laki gitu kan, teman saya datang duduk sebelah saya. Dia bilang, gue duduk di sini ya, kata dia. Terus saya bilang, oh iya sini aja duduk gitu kan. Nah itu saya kayak merasa canggung tuh, karena kan belum kenal tuh. Harusnya kan kalau orang lain kan kayak kenalan, nyapa gitu kan. Kalau saya tuh enggak, kalau saya malah duduk aja, diem. Sampai-sampai dia mulai bicara duluan, kayak kenalan, kenalin nama dia kan gitu, nama gue ini nih gitu kan. Nah saya kenalan dah tuh, nah, nama gue ini gitu. Tapi di situ saya masih merasa nggak pede, padahal tuh sama satu orang doang ya. Malah dia ngajakin kenalan duluan, saya nggak ngajakin. Terus dia ngajak ngobrol gitu, tapi saya ngobrol hanya sebatas ngobrol, nggak yang kayak ngobrol lepas gitu, kayak cuman ngikutin dia aja ngobrolnya. Nah setelah itu udah kan ngobrol, nah saya tetap aja tuh masih kayak pendiam gitu. Sampai ya lumayan lama tuh, saya sampai hampir mau lulus SMP juga begitu orangnya. Kayak kan kalau di SMP sistemnya kan kelasnya setiap naik kelas tuh kan diacak ya kelasnya. Nah saya pas udah mau naik kelas tuh, setiap naik kelas saya merasa takut gitu, kayak mikir, duh gue besok sekolah sama siapa ya, kayak gitu kan. Kayak mikir, ada yang gue kenal gak ya, kayak gitu. Saya pasti mikirnya gitu. Nah pas udah masuk besoknya kan, udah naik kelas nih, masuk udah nih, ternyata temannya baru. Saya begitu lagi, seperti yang sikap saya biasa. Saya malu, saya canggung gitu, saya nggak pede setiap naik kelas sampai saya mau lulus gitu kan. Saya lulus pun juga setelah saat wisuda kan. Saya wisuda di sebuah gedung itulah, di gedung. Nah kan pakai jas gitu kan, saya tetap merasa nggak pede gitu, karena teman-teman saya juga kan, saya nggak begitu akrab sama teman SMP, kayak cuman ya terkenal doang, nggak main bareng. Dulu tuh saya pas SMP nggak pernah main sama teman, maksudnya kan kalau kita kan main lama gitu ya di rumah dia gitu. Misalkan kalau orang pulang sekolah kan, ayo main ke rumah lu yuk gitu kan. Kalau saya tuh dulu pulang sekolah udah pulang, nggak pernah main.
mainnya cuma di sekolah. Nah kan kalau teman-teman saya kan mainnya ke rumah atau main ke warung mana gitu kan, saya nggak pernah. Kalau saya pulang udah pulang gitu. Makanya sampai saat wisuda pun saya nggak merasa kayak senang gitu, kayak biasa aja. Padahal yang lain tuh kayak ngerasa sedih gitu kan, kayak kasihan temennya, kita lulus nih gitu kan, kita pisah. Kalau saya tuh biasa aja ngerasanya karena saya nggak begitu dekat sama temen. Nah setelah wisuda, setelah lulus, saya masuk dan nih kan ke sekolah SMA. Nah seperti biasa kan mos gitu, sama nih pas mos juga kayak gitu, malu nggak pede. Apalagi kan setelah dewasa gitu kan, maksudnya udah besar, teman-temannya juga udah mulai ya pada kayak gimana ya, bisa dibilang kayak ada yang songong gitu kan, udah mulai dewasa kan, kayak ada yang belagu kayak cari nama gitu. Pada saat mos tuh kayak ada yang ngomong mulu gitu kan, ada yang bener-bener kayak nonjolin gitu, dia pengen kayak dikenal gitu. Kalau saya cuma ngeliatin aja kayak apaan sih ini orang gini gitu kan. Nah kayak gitu dah pokoknya, saya kalau setiap ketemu orang baru kayak gitu. Nah cuman kalau yang SMA ini nih lebih parah dari yang SMP. Pas yang baru-baru orang kenal gitu ya, baru ketemu orang barunya. Kan kalau SMP kan masih kayak biasa aja, kalau ketemu orang itu kayak ngobrol biasa. Nah kalau SMA tuh kayak ya sedikit lebih takut, kayak takut saya diledekin gitu kan. Karena kan pas saya masuk kelas tuh, teman-teman saya yang di belakang pada bikin satu grup gitu tuh di belakang, kayak pokoknya satu baris belakang tuh dia anak laki semua yang bandel-bandel gitu kan. Nah ntar yang nggak bandel di depan, nah saya tuh duduk di depan gitu kan sama yang nggak bandel. Nah yang di belakang tuh kayak nyinyir gitu, orang-orangnya tuh kayak pada ngeledek-ngeledek, yang di depan ledekin gitu. Nah saya kan mau, karena barisan di depan nih, saya kayak ya ini mah pasti bakalannya gue ledekin gitu kan. Nah saya nggak pede tuh di situ, kayak asal nengok ke belakang tuh kayak dia bercanda gitu kan, kok dia pada bisa-bisa banget gitu ya, gue yang ngobrol gitu. Nah saya nggak, saya mah di depan aja gitu. Sampai guru masuk kan, perkenalan tuh guru-guru disuruh diri juga gitu kan, Haidar gitu, hai gitu kan, diri, kenalkan diri. Yang di belakang pada kayak bersorak gitu, kayak ngeledekin, oh ini gitu kan. Saya yang buat saya nggak pede. Nah habis itu kan kalau SMA tuh lebih banyak lagi ya muridnya daripada yang SMP. Jadi udah muridnya banyak, terus ya kelihatan deh pasti ada yang songong-songong gitu kan. Kalau di SMA tuh kayak saya nyari temennya kayak rada susah, karena dia kayak main apa satu tempat gitu kan, kayak main tongkrongan. Pokoknya kalau nongkrong kayak ditemenin, kalau nggak nongkrong kayak nggak ditemenin gitu kan, kayak gitu. Nah saya itu kan emang biasa, sikap saya gitu, sikap awal saya ketemu orang baru kan kayak gitu tuh, nggak nggak apa namanya, nggak langsung masuk sama orang baru. Nah mereka tuh pada nongkrong gitu kan, kalau saya emang enggak, saya sendiri gitu, kok ke kantin juga sendiri. Pokoknya lama tuh saya sampai mau naik kelas 2 SMA kayak gitu, masih belum punya temen. Kayak temen cuman kayak buat nanya tugas, nggak sampai yang kayak main bareng sini sini gitu. Karena saya masih kayak takut gitu, saya takut diledekin kayak gitu, nggak pede. Kalau menurut Mbak gimana tuh? Kalau saya kan aturannya pas SMP udah mulai berani, tapi pas SMA tuh kayak mulai takut lagi gitu. Tapi Mas apa, waktu dari kecil sampai SMA sempat ada trauma atau apa gitu gak sama temen? Kalau trauma sih nggak ada ya, karena saya nggak punya masalah gitu kan dari dulu. Kan orang saya begitu, introvert, nggak pernah kayak nyari masalah. Atau ada kejadian yang buat Mas jadi takut sama teman? Iya, kalau kejadian kayak gitu mah karena mungkin diledekin gitu ya. Mungkin kan biasanya kalau anak-anak itu kan, apalagi anak SMA gitu,
dia kayak mandang fisik gitu kan. Nah dia tuh kayak setiap ngeliat yang dia belum pernah lihat, ya maksudnya orang-orang baru tapi yang kayak lucu gitu, yang rupanya gitulah, yang fisiknya kayak kurang gitu kan, dia kayak ngeledekin gitu. Jadi dia buat, misalkan dia buat panggilan inilah, ngeledekin itulah kayak gitu. Jadi saya kayak trauma, bukan trauma sih, kayak malasnya kayak digituin doang, kayak tadi kata inilah, kayak ledekin kayak gini. Sebenarnya biasa sih kan, tapi kan kalau yang baru-baru begitu kan kayak nggak sopan kan. Iya. Maksudnya orang baru tiba-tiba kayak ngeledekin gitu, padahal belum tahu siapa saya sih gitu kan. Saya juga belum tahu siapa dia, tiba-tiba dia ngeledekin kayak gitu mbak. Oh, jadi Mas kayak kurang percaya dirinya tuh karena udah langsung dibilang kayak misalnya nih Mas punya kekurangan, langsung apa ya, langsung kayak dibilang gak baik gitu ya, langsung diledek-ledekin, dicak-cakin gitu ibaratnya. Iya kayak gitu, karena ya mbak tahu sendiri kan kalau anak-anak sekarang tuh mandangnya kayak fisik gitu kalau berteman gitu kan, apalagi kalau yang fisiknya kurang gitu, udah pasti jadi pembulian mbak kayak gitu. Kalau misal tadi kan Mas nanya ya menurut saya gimana. Kalau menurut saya sih ya Mas apa namanya, nggak usah dengerin omongan orang yang jadiin Mas tuh tertutup gitu kan. Iya. Karena kan kalau misalnya Mas dengerin omongan orang kayak gitu ya itu rugi juga kan buat Mas. Jadi Mas nggak bisa ekspor lagi diri Mas kayak gimana, karena kan setiap manusia kan juga pasti bakal punya potensi potensi porsinya masing-masing kan. Kalau misalkan Mas ketutup ya gimana Mas mau ini kan, maksudnya kayak kebuka sama orang, nunjukin kalau ini loh saya punya potensi itu yang baik, yang lebih bagus gitu-gitu kan. Iya sih mbak, benar. Ya pengennya sih kayak gitu mbak saya, tapi dari diri sayanya emang dari dulu kayak gitu, kayak susah. Nah mungkin mbak kayak punya saran gitu buat saya lebih kebuka sama orang lain, mungkin saya harus kayak gini atau harus kayak gimana gitu, mungkin kalau saran mbak. Kalau saran dari saya sih yang pertama kayak nggak usah dengerin omongan orang kan, mau Iya. dia bilang misalkan kita jelek atau apa ya udah gitu terima aja gitu. Terus kan tadi Mas bilang di awal Mas suka gambar-gambar Iya. ya kan, apa Mas jago gambar? Dibilang jago sih enggak, tapi kayak seneng aja sama gambar gitu mbak. Iya bisa bisa dari gambar itu kan Mas bisa nih mulai gambar dari hal-hal kecil kali aja. Kalau misalkan Mas gambar gitu kan, bisa gambar, Mas bisa buat dia tuh jadi apa ya, jadi nyesel gitu bilang Mas nggak baik lah, bilang Mas jelek Oh lah. iya iya iya, Kayak paham ya paham. udah gitu, intinya gak usah dengerin omongan orang. Kayak ya udah gitu, kalau diri Mas kayak gini ya udah jalanin sendiri dirinya Mas aja kayak gimana. Jadi Gak usah jangan mikir negatif juga sama orang. jadi jangan dengerin kata orang lain ya mbak ya. Jadi kayak yaudah, orang yang mau ngomong apa tetap aja kita jalanin gitu. Iya jalanin aja. Oh yaudah ya, makasih ya mbak Gimana, sarannya. tapi udah puas belum apa? Saya sih udah puas, tapi ya saya akan coba saran dari mbak supaya saya lebih terbuka lagi, saya lebih mendapatkan banyak teman, terus juga saya adaptasinya biar nggak lama gitu setiap punya teman baru gitu ya mbak. Iya, atau terus kalau misalkan nih Mas mau kebuka sama orang, Mas nggak usah langsung blok gitu kebuka sama orang, tapi coba aja ngomong pelan-pelan dulu sama orang-orang sekitar, ngomong berdua aja dulu, ntar insya Allah juga pasti bakal maju lagi buat ngomong lebih banyak sama orang lagi banyak. Ya mbak, siap, saya akan coba saran dari mbak. Sebelumnya makasih ya mbak, ini saya kesini ngobrol banyak Iya nggak jadinya. apa-apa, malah saya senang ada yang mau sharing sama saya. Ya oke gitu, saya pulang ya mbak. Maaf nih ganggu waktu mbak di sini gitu kan, lama saya ngobrol. Nggak apa-apa Mas, ini diminum lagi Mas. Iya. Nanti kalau misalkan Mas mau cerita-cerita lagi nggak apa-apa, sini aja. Iya baik mbak, siap. Makasih ya mbak. Iya sama-sama.